Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair ayuhat talabah, kaifa halukum? Selamat pagi siswa-siswi semuanya. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Adik-adikku semua, insya Allah pada kesempatan kali ini di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kita akan mempelajari pelajaran ke-10, yaitu kisah keteladanan Wali Songo. Adik-adikku semua, apa itu arti wali? Wali bermakna kekasih atau teman atau sahabat. Jadi ketika dikatakan wali Allah adalah kekasihnya Allah atau hamba yang dekat dengan Allah karena ketaatannya, karena kesolehannya, karena ketawakalan dan ikhtiarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku semuanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat 62 sampai 63 yang artinya, ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang yang senantiasa beriman dan senantiasa bertakwa. Jadi salah satu ciri daripada wali Allah adalah mereka memiliki keberanian yang luar biasa, pantang menyerah, dan memiliki kecintaan dan rasa pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi. Jadi inilah definisi daripada wali Allah. Adik-adikku semuanya, di tanah Jawa sendiri, di Nusantara, kita dikenalkan dengan sosok yang sangat berwibawa, yang memiliki ketaatan dan kesolehan yang baik, yaitu Wali Songo, yang kita kenal dengan Wali Sembilan. Yang pertama yang akan kita coba untuk pelajari adalah Sunan Gresik yang bernama lengkap Maulana Malik Ibrahim. Salah satu kiprah beliau adalah menyebarkan agama Islam dan mencetak kader ulama yang berada di Gresik. Kemudian jasa beliau yang kedua yang terbesar adalah menghilangkan sistem kasta dalam masyarakat. Jadi beliau menempatkan masyarakat dalam sebuah keadaan yang seadil-adilnya. Tidak ada si kaya dan si miskin, tidak ada yang terhormat dan yang terhina. Beliau menerapkan itu atas dasar Islam dan Al-Quran yang beliau pelajari. Kemudian, adik-adikku semuanya, yang kedua adalah kita pelajari kisah Sunan Ampel atau yang bernama lengkap Maulana Rahmatullah. Kiprah beliau dalam berdakwah Islam di tanah Jawa adalah beliau menyebarkan ajaran Islam dan mencetak kader ulama yang berada di daerah Ampel Denta, yaitu dekat dengan Surabaya. Kemudian yang kedua kiprah beliau adalah memasukkan nilai-nilai Islami dalam tradisi masyarakat dan mengubahnya secara perlahan-lahan. Jadi ini salah satu karakteristik atau ciri daripada ulama Sunan atau Wali Songo adalah mereka sangat lembut, sangat santun dalam menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada umat manusia. Kemudian yang ketiga kita akan mengenal Sunan Bonang. Beliau adalah bernama lengkap Maulana Makhdum Ibrahim. Kiprah beliau diantaranya adalah menyebarkan ajaran Islam dan mencetak para ulama di kota Tuban. Yang kedua adalah berdakwah dengan alat kesenian masyarakat setempat dan menyisipkan lirik-lirik bernilai Islami. Salah satunya adalah kita dapati gamelan adalah salah satu alat musik yang beliau gunakan untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam yang sangat dicintai oleh masyarakat setempat. Kemudian yang keempat adalah kita mengenal Sunan Derajat atau yang bernama asli Maulana Syarifuddin. Kiprah beliau dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa adalah yang pertama, beliau salah satu wali yang memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi, memiliki kepedulian terhadap masyarakat yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua adalah beliau sangat gemar sekali bersedekah. Dan yang ketiga, menyebarkan ajaran Islam dan mencetak para ulama di daerah Lamongan. Kemudian, adik-adikku semua, yang kelima kita akan mengenal Sunan Giri atau beliau yang bernama asli Maulana Ainul Yakin atau Raden Paku. Kiprah beliau adalah yang pertama, beliau mendirikan pesantren Giri, yang mana pesantren ini sangat memiliki pengaruh yang luas sampai tersebar ke pelosok Madura, kemudian Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan bahkan sampai Maluku. Jadi luar biasa keilmuan beliau, keikhlasan beliau, sampai
pesantrennya dan pengaruh beliau sampai meluas ke pulau-pulau lainnya. Kemudian yang ketiga adalah beliau senantiasa menyebarkan ajaran agama Islam dengan menitik beratkan fokus dan caranya adalah pada bidang pendidikan yang formal. Jadi beliau membuat kelas-kelas, membuat surau-surau dengan sangat tertib dan rapi. Kemudian adik-adikku sekalian, yang keenam adalah kita mempelajari atau mencoba mengenal Sunan Kalijaga yang bernama lengkap Maulana Muhammad Syahid. Kiprah beliau dalam dakwah Islam adalah yang pertama, menggunakan wayang kulit sebagai sarana dakwahnya, sebagaimana kita lihat di samping. Kemudian kiprah yang kedua adalah beliau memiliki pemikiran yang luas dan sangat tajam, terutama dalam berfatwa. Kemudian beliau sangat dekat dengan rakyat, cendekiawan, dan para pengusaha dan penguasa. Jadi beliau salah satu ulama atau wali atau sunan yang paling supel atau mudah bergaul dengan lapisan masyarakat manapun. Adik-adikku sekalian, yang ketujuh kita akan mengenal Sunan Muria, yaitu beliau bernama lengkap Maulana Umar Said. Kiprah beliau diantaranya adalah dikenal sebagai ulama yang pendiam, tapi juga sebagai guru yang ahli dalam bidang tasawuf. Kemudian yang kedua, beliau memilih berdakwah di daerah terpencil atau pedesaan dan lebih dekat dengan rakyat biasa dibanding ragam lapisan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah salah satu wali juga yang menyukai bidang kesenian. Kemudian adikku sekalian, yang kedelapan adalah Sunan Kudus, nama lengkap beliau Maulana Ja'far Shodiq. Kiprah beliau dalam menyebarkan Islam diantaranya adalah beliau dikenal sebagai ulama yang memiliki berbagai ilmu agama seperti fikih, tauhid, tafsir, hadis, dan lain sebagainya. Kemudian beliau dalam kiprah dakwah, beliau membangun sebuah masjid yang bernama Menara Kudus untuk memudahkan perjuangan dakwahnya. Karena masyarakat setempat waktu itu belum familiar, belum mengenal dengan baik apa itu masjid. Jadi beliau menamakan sebagai Menara Kudus. Kemudian yang ketiga adalah beliau dipilih oleh Sultan Demak sebagai hakim tinggi di kesultanan itu. Baik, yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati atau bernama lengkap Maulana Syarif Hidayatullah. Ini diambil nama beliau menjadi sebuah universitas di Jakarta, yaitu UIN Jakarta Syarif Hidayatullah. Kiprah beliau diantaranya adalah beliau berdakwah di tanah Jawa Barat, tepatnya di Cirebon. Kemudian beliau berhasil menjadikan Cirebon sebagai kerajaan Islam pertama yang ada di Jawa Barat. Baiklah adik-adikku sekalian, dari 9 wali songo tersebut, hikmah apa saja, pelajaran apa saja yang bisa kita ambil? Di antaranya adalah yang pertama, kita hendaklah lebih rajin belajar karena kita berusaha untuk mencintai ilmu pengetahuan. Yang kedua, hendaklah kita menolong teman yang butuh pertolongan kita, entah itu dalam segi material, ataupun segi moral, ataupun dalam segi ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita bertanggung jawab dalam melaksanakan segala aktivitas kita hingga tuntas dan selesai dengan baik. Kemudian yang keempat adalah hendaklah kita mengajak kepada kebaikan dengan cara yang lembut dan terpuji. Tidak asal-asalan, tidak asal judge, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah hendaklah kita memiliki cita-cita dan tekad yang kuat demi bermanfaat untuk masyarakat seluas-luasnya. Demikian adik-adikku sekalian, semoga bermanfaat dari pelajaran yang ke-10 ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.